dan ini adalah sesuatu hal yang banyak terjadi, baik di lingkungan, di keluarga, di tetangga kita, di sekolah, bahkan di masjid, di majelis taklim. Ini banyak terjadi, yaitu tentang materi bahaya kekerasan, bullying bagi anak yang disampaikan oleh Ustaz Usman SPSI. Beliau adalah merupakan terapis dari psikolog di daerah Cikoneng. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ketua Umum beserta jajarannya dan keluarga besar PKP RMI Kabupaten Ciamis yang kami hormati, Bapak Kabak Kesra yang sudah bisa hadir dan sekarang sudah meninggalkan tempat karena ada keperluan. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Ketua MUI sebagai salah satu tokoh inspirator saya, inspirasi saya. Bahkan saya tadi asa kagun turun madu kaurugan menyan cek sepuh kapung kurma bingah amarwata suta bingah kagiri-giri tiasa silaturahmi sareng pangersa Bapak Ketua MUI Kabupaten Ciamis. Konsep tauhid yang sangat luar biasa sekali dan pentingnya keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan itu sering terjadi, jujur saja saya merasa tersentil dalam kehidupan sehari-hari karena saya seorang talkis ya. Dan pangersa ajengan Kiai juga sebagai seorang pendakwah ya, yang memang tidak bisa dipungkiri berdasarkan amplop ya. Kalau saya yang terapi wah biasa ya mah 250 pasti. Ternyata pas dibuka tidak sesuai harapan. Ya. Itu sering terjadi sekali karenanya yang namanya jasa itu seharusnya tidak ada tarif ya. Kalau saya di bidang psikoterapi ya, terapi psikologis dan fisioterapi sekaligus ya. Jadi ternyata yang namanya keahlian dan bidang itu harus merasakan ya. Tadi saya gelisah duduk di kursi ini karena saya mengalami skoliosis ya di tulang belakang saya sehingga ada lumayan terasa saraf kejepit ya, jadi saya sedikit gelisah. Walaupun saya sering sekali dalam keseharian saya mereposisi tulang dan sendi di bidang itu. Jadi lembun ngerasa gemah, oh nya lepah dia, oh gitu. Ternyata saya di bidang psikologi juga mulai dari dulu kecil sampai kemudian remaja, bahkan sekarang sudah saya memiliki anak 4. Itu luar biasa sekali, bekalnya luar biasa sekali yang dididik, yang dalam keseharian oleh Allah itu dibekali apa yang menjadi ciri, yang menjadi cara dalam setiap keahlian masing-masing. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi dan tidak ada sedikit pun untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Walaupun ini memang hari sudah siang, bahkan ketika 1, 2, 3 pemateri dan saya terakhir keempat itu jangan sampai
gawe capek kita pakai capeknya rios tapi tidak ada yang masuk. Nah, jadi ternyata menurut penelitian fokus seseorang itu memang terbatas, ya. Jadi kalau lebih dari setengah jam itu orang dewasa itu fokusnya itu akan berkurang, ya. Bahkan sekarang duduk di sini sudah berapa jam? Sudah 2 jam lebih, berarti fokusnya tinggal sisanya. Makanya saya tidak akan secara detail menjelaskan kajian ini, tetapi saya akan secara garis besar saja supaya lebih efektif nanti di forum diskusi saja. Yang akan saya bahas adalah tentang dampak, ya, atau sinergitas orang tua, guru, masyarakat, ya, dan remaja dalam menghadapi bahaya bully, ya. Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu batasan atau definisi apa itu bullying atau yang disebut perundungan. Bahkan KPAI melaporkan dalam tahun 2025 dilaporkan 26 kasus bullying atau perundungan, menjadi korban meninggal bunuh diri dan meninggal oleh kekerasan. Di Universitas Udayana, seorang mahasiswa loncat dari lantai 4 karena korban perundungan oleh sahabat dan temannya. Kemudian di Tangerang Selatan juga anak usia kelas 7 SMP sampai meninggal karena korban kekerasan atau korban perundungan teman-temannya di kelas. Ada lagi yang bunuh diri seorang mahasiswa karena hamil duluan, tidak tahan menahan malu dan tekanan dari keluarganya. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang tidak terdeteksi. Bahkan saya pun sendiri sering menangani kasus-kasus bully, ya. Bahkan di setiap sekolah sering terdengar kasus-kasus yang memang dalam keseharian perlu kita tanggulangi bersama. Tidak bisa hanya guru saja, tapi harus dibangun sinergi, dibangun kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat, tokoh, ulama, ya. Semua pihak berkontribusi untuk menuntaskan yang disebut bully. Bully itu apa? Bully itu adalah sikap. Nah, ini di sini bisa dilihat, ya. Sikap atau perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan seseorang. Dalam definisi tersebut kita lihat di sana bahwasannya ada dilakukan secara berulang-ulang. Artinya adalah yang bisa masuk ke pikiran bawah sadar salah satunya adalah diulang-ulang. Seperti halnya kita belajar tahfidz, menghafalkan Al-Quran, satu ayat bukan hanya 1 kali dibaca saja, minimal 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali tergantung kapasitas intelektual masing-masing. Jadi intinya yang akan masuk ke pikiran bawah sadar itu atau alam bawah sadar itu harus berulang-ulang, ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yang dilakukan secara berulang-ulang, karena yang dilakukan berulang-ulang itu akan masuk ke pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Apa alam bawah sadar itu? Kita sering mendengar di media sosial, di TV, ya, kemudian di workshop, ya. Jadi yang namanya pikiran bawah sadar itu atau alam bawah sadar itu adalah
gudangnya emosi, gudangnya memori, dan sumber tingkah laku. Karena yang namanya manusia itu, nah ini menurut kacamata psikologi dalam konsep psikoanalisa, bahwasannya unconscious itu lebih besar mempengaruhi tingkah laku manusia sebesar 88% dibandingkan pikiran sadar. Sadar itu, akal itu hanya berpengaruh 12% saja dibandingkan pikiran bawah sadar. Makanya perilaku manusia itu 88% itu otomatis. Seperti halnya dalam konsep habit dan personality disebutkan bahwasannya hati-hati dengan pikiran dan hatimu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu karena akan menjadi tingkah lakumu. Hati-hati dengan tingkah lakumu karena akan menjadi karakter dan kepribadianmu. Karakter dan kepribadian seseorang itu ternyata terbentuk di masa golden age, masa keemasan. Masa keemasan itu adalah 0 sampai 5 tahun, Bapak Ibu. Nah, itu masa keemasan wajib dan harus kita manfaatkan. Nah, ini tolak ukur keberhasilan pendidikan generasi muda atau anak-anak kita. Nah, ini terletak di masa-masa keemasan. Upami emas pangaosna ayeuna sabaraha Bu, Pak? Tuh, esok magalu materan. Ya, 3 juta cenah. Itu berarti Ustaz masuk masihan ka Ibu ya. Nah, 3 juta. Ya. Kalau emas, kalau harga pasir atau batu 3 juta itu dapat berapa truk? Apa? Dapat 2 truk. Masa keemasan adalah masa yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Karena terbentuknya karakter manusia itu adalah 0 sampai 5 tahun. Bahkan saya sering menterapi atau pasien-pasien saya ternyata bukan hanya setelah lahir saja permasalahannya, tetapi sebelum dilahirkan ke dunia juga itu adalah salah satu permasalahan utama yang memang sering tidak terdeteksi. Ya, ketika saya menghadapi salah satu pasien netek semplak nincak semplak di kitu kieu teu hade, tos ka psikiater, tos ka ajengan, tos ka psikolog teu sae wae. Ternyata pada akhirnya permasalahannya ketika ada dalam kandungan. Nah, ini kaitannya dengan bullying. Bullying yang tidak terdeteksi ternyata bully di lingkungan keluarga. Karena kita sering fokus di luar saja. Kalau di luar itu adalah itu mah bukan penyebab, tapi pemicu. Engkena tos jadi karakter, tos otomatis. Karena yang namanya karakter itu dibentuk sebagaimana, jadi menurut mazhab behavior kata psikologi, jadi kalau kita ingin melihat kepribadian dan karakter anak, lihatlah lingkungan keluarga. Jadi lamun dicetak kotak menjadi kotak, dicetak bulat menjadi bulat. Ya, tergantung didikan, tergantung atikan keluarganya. Bahkan menurut penelitian bahwasannya yang menurun itu ternyata bukan penyakit. Kan ada yang disebut penyakit turunan. Jadi ternyata yang menurun itu adalah karakter. Ya, seperti halnya yang biasa menurun itu biasanya seperti tensi tinggi atau darah tinggi. Ya, kemudian wah eta nurun biasanya katanya. Ternyata menurut penelitian
yang nurun itu bukan penyakitnya tetapi karakternya, sehingga dengan karakter tersebut bisa menjadi penyakit fisik ya. Seperti halnya tensi darahnya selalu tinggi, itu ternyata ketika dianalisa ada artinya. Ternyata orang karakter yang memang mudah marah, emosionalnya tidak stabil ya. Kemudian yang G atau yang memiliki penyakit mah, dan ternyata mah itu tidak ada obatnya ya, karena itu asli dari penyakit psikis ya. Kita kembali lagi ke masalah perundungan atau bullying di keluarga. Mulai dari alam kandungan sering terjadi sekali bullying, sering sekali yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Nah, ketika dalam kandungan anaknya sudah 3, sudah 4 laki-laki semua, pengen perempuan. Ketika di USG yang kelimanya laki deh. Itu adalah penolakan. Walaupun itu tidak diucapkan, janin itu, bayi itu sangat sensitif, bukan hanya verbal saja. Bahkan rasa sedih, rasa kecewa, marah, itu secara tidak sadar, secara tidak langsung kita sudah mendidik anak sebagai seorang yang pemarah, sebagai seorang yang pendendam dan lain sebagainya. Makanya ketika anak dalam kandungan yang sedang mengandung, dalam mitos Sunda itu dikang kalungan ku bawang bodas. Mun eka luar eka mana wae cenah nganggo kalung bawang bodas. Bisi kareureuman. Padahal itu hanya sekedar simbol saja bahwasannya orang yang sedang hamil itu harus menjaga hati dan pikirannya supaya tetap stabil, tetap bersyukur. Pondasinya tadi sudah disampaikan oleh Ketua MUI, yaitu tauhid, keikhlasan. Nah, kemudian selain dalam kandungan, anak lahir cerik wae, mamahna atau indungna raruder, uangnya sudah habis, teu aya pasakeun, ayahna marah sama ayahnya 10 ya. Kesalahan anak cuma 1, kesalahan anu 10, marah kepada ayahnya, anu benang saha anaknya ya. Padahal marahna yang berlebihan itu marah kepada suaminya. Ternyata yang menjadi korban adalah anaknya. Tuh ibu-ibu mah ada paling nyaring, paling pengalaman. Sabab naon? Sabab 20.000 kata dalam satu hari, kalau tidak keluar terus we nyanyi luar biasa. Upami nyarekan teh teu eureun-eureun, sampai jet teu eureun-eureun. Anak mah teh ngahuleng we, mama ngomong apa sih? Teu ngartieun. Karena yang namanya anak itu dalam medis itu ada yang namanya otak besar itu disebut cerebrum. Jadi di lobus frontal itu anak itu belum matang. Ya, bagian persepsi, bagian analisa, bagian problem solving. Sehingga ketika ayahnya marah, ibunya marah, apa yang dipersepsikan anak? Jadi penafsiran anak itu apa adanya. Kalau ibu marah itu tidak sayang sama aku, kalau ayah marah itu tidak sayang sama aku. Sehingga tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah klarifikasi supaya tidak menjadi penyakit, supaya tidak menjadi karakter, supaya tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Karena ketika memorinya dipenuhi dengan sampah emosi itu apa? Kemarahan, ya. Kemudian apalagi bentakan,
kemudian apalagi hukuman dan lain sebagainya, sehingga kalau kita tidak mengklarifikasinya, tidak meminta maaf, itu akan jauh masuk ke pikiran bawah sadar anak. Ya, secara tidak langsung kita sudah melakukan bully terhadap anak kita, walaupun maksud dan tujuan kita itu mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh sesuai harapan kita. Ya, jadi intinya kenapa anak-anak sekolah pada zaman sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bully dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Karena diakibatkan dari lingkungan keluarga. Secara tidak sadar kita sudah melakukan bully, secara tidak sadar kita sudah membentak yang berlebihan sesuai apa yang seharusnya, dan tidak diklarifikasi sehingga menjadi penyakit masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga menjadi sampah emosi, sehingga menjadi terprogram anak menjadi seorang yang pemarah. Nah, ini rumusnya, Bu, Mbak. Rumus Sebentar Ustaz. Dari mana dimulainya, Bu, adanya bullying? Keluarga, milih lapun. Rumusnya, Bapak Ibu, kalau anak-anak bahagia itu, kalau anak-anak nafkah, nah disebut dengan nafkah batin. Saya yakin kalau nafkah lahir ini, yang namanya jajannya, makannya, bajunya, pakaiannya dan lain sebagainya, udah luar biasa sekali, Ibu. Rasa atekis nyumponan. Tetapi nafkah batin itu sering kita abaikan, ya, sehingga ketika kurang kasih sayang, ketika tidak mengklarifikasi, itu akan menjadi sebuah program, ya. Mamah teh tidak sayang, tidak ada apresiasi, tidak ada pujian, ya. Budak ngagambar butut-butut teuing atuh. Secara tidak langsung kita sudah membuli. Eta HP jadul dipapake wae. Si hidung, si gendut. Sehingga secara berulang dikatakan, itu akan menjadi program masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga akan menjadi sumber perilaku kita. Itu adalah doa. Makanya ada yang disebut afirmasi, Ibu Bapak. Kalau ingin membentuk anak menjadi anak yang soleh sesuai dengan harapan orang tuanya, Ibu bisa melakukan berbagai teknik. Ada yang lebih efektif. Nah, jadi kalau kita buka dasarnya, ternyata kalau kita belajar brainwave system, ada yang disebut gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan, ya. Ketika anak kita sedang tidur, Ibu Bapak sekalian, dibangunkan setengah bangun, ya. Nah, kemudian diberikan afirmasi positif. Dede itu anak yang penurut, ya. Mamah itu, ayah itu sayang sama Dede. Teteh itu anak yang baik, anak yang soleh. Itu bisa afirmasi itu bisa dimanfaatkan ketika kondisi alfa atau theta dalam keadaan tenang. Di antaranya anak sedang tidur, dibangunkan setengah bangun dan setengah tidur. Kemudian ketika anak sedang main gadget, sedang nonton TV yang asik, main gadgetnya sudah 1 jam. Apa yang Ibu katakan? Ibu biasanya mengatakan, emang kamu itu bandel, sukanya main gadget terus kayak bapakmu. Yang Ibu katakan itu bandel, sehingga itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya, sehingga ketika anak main game, main gadget, nonton TV, ketika dalam brainwave system itu rumusnya anak dalam keadaan alfa dan theta, dan afirmasi itu akan masuk.
bandel, berarti masuknya bandelnya itu akan menjadi doa. Kemudian bagaimana tuh caranya? Jangan ulang ngobrol gitu mah. Ya. Caranya ketika anak main game, nah ini dalam keseharian. Ketika anak main game, ketika anak sedang nonton TV asik, ya apa yang kita harus lakukan? Fokus sekali, seperti halnya sedang belajar. Ya, jangan sampai lebay juga. Ini Dede udah 2 jam, bagus sekali main game, terusin bulan itu. Asik. Asik kan? Jadi rumusnya adalah anak yang bahagia itu akan lebih mudah untuk membahagiakan orang lain. Sekali lagi Ibu, Bapak sekalian, sekali lagi ulangi kalimat tersebut. Anak yang bahagia akan lebih membahagiakan orang lain. Dan sebaliknya anak yang tidak bahagia, banyak sampah-sampah emosi di mentalnya, di pikiran bawah sadarnya, akan jauh lebih sulit untuk membahagiakan orang lain. Inginnya ngejek aja, inginnya ngerebut mainan orang aja, pengennya bikin rusuh aja. Makanya ketika saya menangani virus, biasanya kalau di kelas itu biasanya ada virusnya Bu, ya Bu ya. Kalau di kelas itu biasanya ada virusnya, anu sok ngagangguna, anu bikin rusuhnya, ada nggak? Ada. Ketika saya panggil, anu kudu diobatan teh saha heula? Lain budakna, biasa nama indung. Kenapa ibunya yang saya panggil? Tidak bisa langsung pada anaknya. Kenapa ibunya yang saya panggil? Karena kalau dalam rumus itu frekuensi yang paling nyambung seorang anak itu adalah dengan ibu baru bapak. Ada yang namanya energi bioplasmik Bu. Energi bioplasmik itu di bawah jaringan kulit, dan ketika digambarkan itu seperti energinya seperti tawab, dan itu akan menjadi wabah kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya, yaitu anak dan suaminya. Ketika suasana di rumah, suaminya sudah tidak bagus kondisi mentalnya, marah-marah, suasana rumah akan seperti apa? Bukan surga. Bahagia tidak Ibu kalau datang kerja, ayahnya marah-marah, bahagia tidak? Bahagia? Tidak, tentu saja. Bahagia. Bahagia. Nah itu ya. Nah, lanjutkan. Ibu adalah yang memiliki energi yang paling satu frekuensi sama anaknya. Frekuensi itu seperti apa? Halnya kalau di Cikoneng itu ada ustadz yang namanya radio aktari. Radio aktari itu frekuensinya berapa tadi? 96,5. Ketika kita ingin mendengarkan aktari FM, harus mencari frekuensi 96,5. Ketika frekuensinya tidak nyambung, itu tidak bisa nyambung. Makanya yang namanya orang tua itu, ketika anak memiliki cita-cita anak yang soleh, tidak menjadi anak yang membuli orang lain, yang harus soleh duluan itu siapa? Orang tua. Sebagai nahoda, sebagai pencetak, ya. Nah, jadi licik lamun ayeuna budakna hayang bager, kolotna acan bager. Makanya yang saya harus terapi duluan itu adalah orang tuanya atau ibunya, frekuensi yang paling nyambung. Ternyata ketika saya panggil orang tuanya, yang leres ustaz abi teh di rumah teh luar biasa, punya punya permasalahan yang sulit, punya permasalahan trauma dan lain sebagainya. Saya itu sebetulnya depresi tapi ditahan ustaz. Itu akan berakibat terhadap anak